Bersama saya Ayu Aulia Rahmani dengan NIM 2018-008-0074. Saya dari Program Studi Manajemen akan membahas materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi aplikasi sistem informasi berdasarkan level manajemen. Aplikasi sistem informasi berdasarkan level manajemen. Manajemen dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu level bawah atau level operasional, level menengah atau level taktik, dan level atas atau level strategi. Setiap level manajemen melakukan aktivitas yang berbeda, sehingga kebutuhan akan informasi juga berbeda. Maka, sistem informasi yang digunakan akan berbeda pula. Mari membahas setiap level satu persatu. Yang pertama, level informasi pada level bawah atau operasional. Level informasi pada level bawah atau operasional dapat mendukung manajer operasi melakukan kegiatannya. Jenis sistem informasi di level operasi ini, yang pertama TPS atau Transaction Processing System dan PCS atau Process Control System. Level informasi yang kedua yaitu level informasi pada level menengah. Digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan semi terstruktur. Jenis sistem informasi tersebut yaitu sistem pakar atau SP atau Expert System, jaringan neural buatan atau JNB atau Artificial Support System, GSS atau Group Support System, sistem informasi geografik atau GIS atau Geographic Information System. Mari membahas setiap jenis sistem informasi pada level informasi level menengah. Yang pertama, sistem pakar atau SP atau Expert System. Sistem informasi berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuan pakar mengenai bidang aplikasi khusus dan kompleks, di mana sistem tersebut bertindak sebagai konsultan bagi pemakai akhir. Komponen sistem pakar ada 3. Yang pertama, user interface, yang kedua, inference engine, dan yang ketiga, knowledge base atau basis pengetahuan. Cara kerja sistem pakar. Cara forward reasoning atau forward chaining, di mana aturan-aturan diperiksa satu persatu urut mulai dari muka atau forward untuk memastikan bahwa aturan tersebut dalam kondisi benar. Cara backward reasoning atau backward chaining, di mana aturan akan dianggap sebagai suatu masalah atau hipotesis yang akan diselesaikan permasalahannya. Inference engine akan memeriksa aturan mulai dari aturan terakhir yang memberikan hasil. Yang kedua yaitu jaringan neural artificial atau Artificial Neural Network atau ANN. ANN merupakan jaringan buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia. ANN mulai banyak diterapkan di aplikasi bisnis walaupun masih dalam tahap pengembangan. ANN banyak digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, prediksi kapan saham dijual atau dibeli, dan memprediksi ranking dan obligasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem penunjang keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS. DSS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan atau O'Brien. DSS menggunakan model analisis, database khusus, dan penilaian dan pandangan pembuat keputusan. DSS merupakan sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur, supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analisis dan data yang sudah tersedia. Komponen sistem penunjang keputusan yaitu data subsistem, model subsistem, dan user system interface atau subsistem dialog. Yang keempat adalah sistem penunjang keputusan grup atau SPKG. Sistem penunjang keputusan grup atau SPKG atau Group Decision Support System atau GDSS adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok memberikan penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Yang kelima yaitu sistem informasi geografis atau GIS.
Sistem Informasi Geografis atau GIS merupakan suatu sistem informasi berbasiskan komputer untuk menyimpan, menganalisis, mengelola, serta memanggil data preferensi geografis yang berkembang pesat selama 5 tahun terakhir ini. Manfaat dari GIS sendiri yaitu memberikan kemudahan kepada para pengguna dan para pengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan aspek keruangan atau spasial. Lalu level informasi yang terakhir yaitu level informasi pada level atas. Definisi EIS menurut Watson 1993 yaitu sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan bagi critical success factor atau faktor penentu keberhasilan. Berikut akan dijelaskan mengenai karakter EIS sendiri. Karakteristik EIS yang pertama yaitu dibuat untuk individual executive users, yang kedua mengekstrak, menyaring atau filter, menyingkat dan melacak critical data, yang ketiga menyediakan online status access, yang keempat mengakses dan mengintegrasikan data internal dan eksternal, yang kelima bersifat user friendly, dan yang terakhir yang keenam digunakan langsung oleh eksekutif tanpa perantara. Dengan EIS, dapat memungkinkan eksekutif memantau seberapa baik perusahaan berjalan dalam hal tujuan dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Peran utama EIS ini adalah menyaring sejumlah besar data dan informasi atau disebut information compression untuk meningkatkan kegunaannya sehingga menghasilkan suatu gambaran, yaitu disebut mental model dari operasi perusahaan. Sistem informasi yang menghubungkan ketiga level tersebut yaitu level bawah, level menengah, dan level atas, yaitu Sistem Otomatisasi Kantor atau OAS atau Office Automation System. Sistem Otomatisasi Kantor atau SOK. Sistem informasi yang menghubungkan tiga level manajemen adalah Sistem Otomatisasi Kantor atau SOK atau Office Automation System atau AOS. Hall dan Singleton 2007 menjelaskan sistem otomatisasi kantor merupakan sistem komputer yang meningkatkan produktivitas para pekerja kantor. Salah satu contoh dari sistem otomatisasi kantor meliputi pengolahan kata, sistem manajemen basis data, program spreadsheet, serta desktop publishing. Menurut Juni Priyansa tahun 2013, aplikasi otomatisasi kantor pada umumnya terdiri dari pengolah kata atau word processing, surat elektronik atau email, pesan suara atau voicemail, kalender elektronik atau electronic calendaring, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, transmisi facsimile atau fax atau facsimile transmission, video text, pencitraan atau image storage and retrieval, dan yang terakhir desktop publishing. Berikut telah dijelaskan mengenai materi aplikasi sistem informasi berdasarkan level manajemen. Kurang atau lebihnya materi mohon dimaafkan. Saya Ayu Aulia Rahmani dari Program Studi Manajemen mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.